warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Arsila Kamila Nisa dari kelas 1A jurusan Manajemen Haji dan Umroh dengan NIM 12140700015. Di sini saya akan menjelaskan YouTube yang berjudul Anak Muda Naik Haji Itu Keren. Kapan sih batas usia waktu haji? Sebenarnya di dalam Islam, seorang anak boleh melakukan ibadah haji ketika ia sudah mumayyiz, yaitu bisa membedakan mana hal yang benar dan mana yang salah, yaitu di antara umur 7-9 tahun. Namun, dikarenakan di Indonesia memiliki banyak peminat, maka dibolehkan naik haji itu ketika usia 17 tahun. Bagaimana jika kita telat daftar haji? Apabila kita telat daftar haji, maka kita akan meninggal dalam keadaan tidak berhaji. Kemudian, harta yang kita miliki akan habis terpakai bukan untuk daftar haji. Rasulullah SAW bersabda, ketika kita punya bekal dan harta untuk daftar ibadah haji, kemudian kita tidak berangkat, maka Rasulullah berkata, pilihlah mati dalam kedua keadaan, yaitu mati dalam keadaan Nasrani atau mati dalam keadaan Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya adalah resiko-resiko yang akan terjadi jika kita haji di usia tua. Yang pertama, karena jarak Indonesia dan ke Mekah jauh, maka bagi orang yang berhaji saat usia tua, maka akan lebih cepat lelah. Selain itu, karena faktor usia, maka kebanyakan akan mudah stres. Selanjutnya, banyak jamaah yang tersasar karena usia lanjut. Selanjutnya, melaksanakan ibadah jadi tidak maksimal, tidak bisa menikmati ibadah, dan tidak bisa melaksanakan ibadah haji secara maksimal. Terdapat dua kunci haji, yaitu dua usoli dan usaha. Usoli yang dimaksud adalah sholat. Sholat adalah doa. Doa itu untuk membangun konektivitas kita seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya adalah bagaimana kita berdoa memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk berangkat ke Mekah. Ada doa agar kita cepat naik haji. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Bunyinya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Ini adalah doa Nabi Ibrahim saat mendirikan Ka'bah. Setelah sholat, kedua adalah usaha. Usaha kita dimulai dari membangun niat dan keinginan kuat untuk berhaji. Jikalau kita ingin berhaji, maka kita harus memiliki niat dan tekad yang kuat untuk berhaji dan yakin kalau kita itu bisa untuk pergi haji. Yang kedua adalah rencanakan berangkat haji di usia muda dengan menghitung biaya keberangkatan haji. Biasanya di Indonesia biaya keberangkatan haji itu rata-rata 40 juta. Selanjutnya adalah mulai buka buku tabungan khusus haji. Disiplin menabung sejak dini secara rutin, melakukannya seminggu sekali atau sebulan sekali. Minimal 10% gaji yang kita punya kita simpan untuk tabungan haji, dan buatlah komitmen pada diri sendiri untuk tidak mengambil uang tersebut karena itu khusus untuk tabungan haji. Jika tabungan kita telah mencapai 25 juta, maka kita akan mendapatkan porsi untuk haji. Setelah itu, kita akan diberangkatkan 17 tahun mendatang. Namun, jangan berhenti. Kita bisa saja lebih cepat jika ada beberapa faktor. Salah satunya adalah banyaknya jamaah yang meninggal. Apa sih pengertian umroh? Umroh adalah perjalanan ziarah untuk bertemu dan bertamu dengan Allah. Umroh juga bisa diartikan sebagai perjalanan ziarah untuk bertemu dan bertamu dengan Rasulullah. Ada perkataan yang berbunyi wal haju wal mu'tamaru wa bulughullah. Jamaah haji dan umroh adalah tamu istimewanya Allah. Apa sih perbedaan waktu haji dan umroh? Haji dilakukan di bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan Syawal, Zulhijjah, dan Zulqa'dah.
Namun umroh dilakukan di luar bulan-bulan itu, yaitu kita bisa kapan saja melakukannya selain bulan-bulan tersebut. Ada tujuan disyariatkannya umroh, yaitu agar kita bertemu dengan Allah dan Rasulullah. Maksudnya adalah bertemu dengan magfirah, yaitu ampunan Allah, rahmat Allah, ridho Allah, hidayah, dan taufik Allah. Orang-orang yang bertemu itu adalah orang-orang yang diyakinkan akan mendapatkan hasanah di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Keistimewaan umroh yang pertama adalah Allah akan menjamu kita karena sudah bertamu ke rumahnya. Ada perkataan inna sa'aluhu a'tohu. Jika kita minta apapun pasti akan dikabulkan. Wa indahu ajabahu. Dan setiap doa kita akan diijabah. Setiap uang yang kita pakai, yang kita gunakan, yang kita beli untuk beribadah dan haji dan umroh pasti akan digantikan lebih banyak lagi secara berlipat-lipat. Kita sebagai jamaah haji perlu banyak literasi agar tidak tertipu oleh biro-biro umroh dan haji. Cara-cara menentukannya adalah pertama, ketika kita akan berangkat, pilihlah travel umroh yang izinnya resmi dari Kemenag. Selanjutnya, jangan pernah terlena dengan harga yang murah atau promo-promo yang sangat-sangat jauh dengan harga asli. Pilihlah pembimbing yang sudah memiliki sertifikat. Orang yang pergi ke Mekah tidak akan pernah merasa bosan ataupun capek. Yang ada adalah hanya ingin kembali. Berbeda dengan jika kita pergi liburan ke negara-negara lain. Ingatlah bahwa ibadah haji saat usia muda itu keren. Selanjutnya, jangan jadikan haji sebagai harapan, keinginan, mimpi. Tidak ada yang tidak mungkin, ingat. Karena kuasa Allah di atas segalanya. Harapan, keinginan, mimpi, tidak ada yang tidak mungkin, ingat. Karena kuasa Allah di atas segalanya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.